Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keuangan, kembali lagi di Finance Kada Official bersama saya Divina Nusakina di Bisa, bincang seputar akuntansi dan perbankan. Sobat Keuangan, pengen gak sih setelah lulus SMK kita langsung kerja? Kalau saya sih pengen ya, apalagi sesuai dengan jurusan yang kita minatin di SMK. Nah, tapi apakah sudah cukup bekal kita untuk masuk dunia kerja? Nah, maka dari itu kita akan bahas bersama Kak Anindya Retlaning Tias sebagai lulusan SMK Negeri 2 Balikpapan jurusan perbankan yang saat ini sudah kerja di salah satu bank BUMN terkenal di Balikpapan. Lulusan SMK bisa kerja di bank. Daripada penasaran, langsung aja kita sapa Kak Nindinya ya. Halo Kak Nindi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Kak, sekarang ini lagi sibuk apa nih Kak? Saya kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah. Kata yang simple tapi kalau dilakuin berat guys. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih Kak ya. Sebelum kerja di bank ini, tahapan apa aja sih Kak yang dilaluin, termasuk tes-tesnya itu bagaimana ya Kak, bisa diceritakan? Yang pertama kita masukin lowongan dulu ke banknya. Habis itu ada link di situ, kita masukin berkas-berkasnya, isi biodata. Nanti kalau udah kita nunggu kalau misalnya lolos ke kantornya, ukur tinggi badan, berat badan, masukin berkasnya. Kalau misalnya lolos tahap itu, ikut wawancara tahap 1. Terus tag video perkenalan diri. Nanti kalau sudah, misalnya lolos tahap itu, maju lagi ke tahap psikotes online. Psikotes online ya Kak ya? Iya, karena pandemi. Karena masih pandemi, jadi online dulu. Nanti yang terakhir ada tahap wawancara user, itu menentukan kita lolos atau enggak. Habis itu kita bisa masuk untuk training. Itu langsung masuk hari itu juga atau nunggu berapa minggu gitu Kak? Kemarin sih jangka waktunya 1 bulan buat 1 seleksi. Oh, jadi setelah 1 bulan baru masuk kerja kayak. Nah itu bagaimana perasaan kakak pas sudah diterima di bank itu Kak? Yang pastinya seneng sih, Seneng karena kan kita emang pengen kerja. Dari awal emang pengennya kerja, pas keterima ya seneng. Seneng banget ya Kak. Dan itu pas pertama kali masuk, hari pertama kerja, itu gimana tuh suasananya kakak masuk di situ Kak? Kalau pertama kali itu kan bareng teman-teman ya, belajar training Zoom, karena kita lagi pandemi jadi Zoom dulu. Oh itu Zoom dulu ya pertama Kak ya? Jadi nggak langsung terjun kerja, itu enggak. Oh begitu, iya Kak. Terus ini nih Kak, saya tuh sering dengar katanya tuh kalau kerja di bank itu harus yang cantik, yang ganteng, atau kalau dari studi bilang tuh yang good looking lah istilahnya gitu. Nah, apa benar Kak penampilan itu menjadi syarat mutlak untuk bisa keterima di bank? Sebenarnya nggak harus cantik atau ganteng, good looking itu kan bisa kayak rapi, yang penting kita bersih. Sebenarnya kalau untuk good looking, kalau kita pas interview, sebenarnya nggak 100% harus seperti itu sih, tapi kan kalau kita rapi, kita bersih, wawancara kan lihat oh ini dia tuh serius untuk daftar ke perusahaan kami gitu kan. Terus kalau misalnya saya kan sebagai frontliner, teller, garda terdepan, kalau misalnya kita penampilannya nggak bersih, nggak rapi, dilihat nasabah itu kan juga nggak enak. Jadi lebih alangkah baiknya. Sebenarnya lebih ke alangkah baiknya sih, nggak mesti yang harus cantik atau ganteng. Alangkah baiknya tuh bersih, rapi. Ya, intinya tuh itu ya Kak ya. Nah, terus skill apa sih Kak yang saat ini tuh paling dibutuhkan di bank saat ini Kak? Skill ya, kalau dari sudut pandang teller, kalau teller itu harus cepat, akurat, pokoknya kalau dan teliti. Yang paling penting teliti. Kalau misalnya kita nggak teliti, kita bisa salah menginput data, bisa selisih. Kalau di bank itu kan ada selisih ya di teller ya, ada selisih kurang, ada selisih lebih. Teliti, cepat, dan harus hati-hati karena itu kan pekerjaan yang apa ya? Yang berat ya Kak ya. Iya. Yang berat, jadi harus benar-benar teliti banget gitu. Kelihatannya gampang tapi resikonya besar. Resikonya besar, ya betul Kak pasti. Nah terus Kak, pas Kakak masih di SMK nih, itu kan ada banyak mata pelajaran yang pastinya berkaitan sama jurusan perbankan ya Kak ya. Nah itu mata pelajaran apa sih Kak yang paling banyak dipraktekkan saat Kakak kerja di bank? Sebenarnya kalau mata pelajaran untuk hitung-hitungan itu nggak terlalu banyak sih. Yang banyak banget itu dari pelajaran etika profesi. Etika profesi. Karena kan saya kan di frontliner,
jadi melayani nasabah. Di etika profesi itu kan mengajarkan cara berbicara sama orang, cara komunikasi sama orang, harus ramah gitu sih. Lebih ke etika Lebih profesi. ke etika profesi ya kayak. Oke deh. Terus ini kan kakak nih sambil kuliah kan ya kak. Nah itu kakak gimana tuh cara bagi waktunya tuh antara kerja sambil kuliahnya tuh kak? Apalagi ini kerja di bank tuh kan sampai malam ya kak ya. Nah itu bagaimana tuh kak? Kalau saya sih dari pagi sampai mungkin jam 5-an. Kalau kan ngambil kuliah malam, Mm-mm. itu mulai jam 7. Insya Allah bisa aja sih. Kalau kita emang bener-bener niat. Ya capek sih pasti ada. Capek ya kayak Ya, pasti. cuma Tapi namanya niat ya Iya, kan ya, niat. jadi harus dijalanin Bener. gitu. Nah, boleh dong kak cerita nih apa-apa aja hal yang saat kakak di SMK tuh yang paling kerasa banget manfaatnya pas kakak udah kerja di bank. Kalau waktu sekolah di SMK itu kan ada pelajaran etika profesi. Mm-mm. Itu ada prakteknya pas mau UKK menjadi teller, menjadi customer service, terus praktek ke Bank Mini. Itu waktu itu saya diajarin sama Ibu Sulis. Ibu Solis. Ya, pelajaran Bu Sulis tuh banyak banget. Banyak banget. Ya, banyak banget yang saya praktekin di Bank? kerja. Iya, di Oh. kerja. Paling banyak pokoknya paling intinya itu melayani nasabah. Melayani nasabah. Iya, itu paling apa ya? Paling diterapkan berimpact banget ya. Iya, Paling berimpact di banget. Bu Sulis. Oh, oke. Selain itu ada nggak kayak praktek-praktek atau PKL gitu waktu itu kak? Kalau pakai L nggak terlalu banyak sih yang saya terapkan di ini. Paling banyak yang pelajaran dari Ibu Sulis aja. Kalau PKL nggak terlalu banyak. Oke. Jadi lebih ke yang melayani nasabah ya karena itu tadi Itu ya. nomor satu. Karena itu tadi tugasnya kakak yang kebetulan di bank sebagai teller ya kayak. Jadi yang paling bermanfaat gitu ya. Itu yang melayani nasabah dengan Bu Sulis. Mantap. Oke, selanjutnya nih kak, ini terakhir nih kak ya, pesan dong kak ya untuk kita sobat keuangan yang pengen banget habis SMK ini bisa dan siap untuk kerja gitu kak, bisa kak kasihkan kami ke pesan dan kesan kak. Yang pertama pastinya harus rajin sih. Rajin belajar. Terus semangat. Karena di luar sana itu banyak banget yang mau kerja. Nah, kalau misalnya kita leyeh-leyeh, kita nggak semangat, pasti bakal kesalip, bakal kalah sama yang di luar sana. Terus yang kedua itu harus percaya diri, nggak boleh minder duluan gitu. Dan yang ketiga paling penting jangan milih-milih pekerjaan. Nah itu nanti dapat kerjaan A, aku nggak mau karena bukan pengenku di situ gitu, nggak boleh kayak gitu. Jalan dulu, nanti siapa tahu kita bekerja di situ dapat lagi kerjaan yang lebih baik. Dan yang terakhir paling penting tuh restu orang tua. Itu aja sih buat teman-teman di sana yang pengen kerja. Oke, nah itu tadi ya teman-teman. Jadi dari pembicaraan kita tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk kerja, untuk lulusan SMK yang pengen kerja itu harus berusaha sebisa mungkin gimana caranya kerja. Nggak harus sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan apa yang ada gitu ya teman-teman. Jadi diusahakan dulu sebisanya, kalau dapat yang sesuai kita inginkan ya alhamdulillah, kalau tidak ya dijalani aja karena belum tentu nanti kita kerja sesuai dengan apa yang kita belajar di SMK gitu teman-teman. Nah dan ada juga tadi praktek-praktek sama guru. Nah itu juga harus dicamkan tuh ya, diingat-ingat pelajaran dari guru, praktek dari guru-guru dari SMK. Siapa tahu nanti pas sudah lulus SMK itu bermanfaat untuk masuk ke dunia kerja itu teman-teman. Baik sobat keuangan, itu tadi podcast singkat kita hari ini dengan Kak Nindi. Semoga dengan podcast ini teman-teman semua bisa termotivasi lagi untuk sungguh-sungguh dalam meraih impiannya dan bisa dan siap untuk kerja. Oke, terima kasih juga untuk Kak Nindi yang udah menyempatkan waktunya datang ke podcast ini, berbagi pengalaman untuk sobat keuangan. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan dengan cerita sukses Kak Nindi. Kita tunggu ya Kak, amin. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan like-nya dan komen juga, dan juga subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman bisa dapat info untuk podcast terbaru dari kita. Share video ini ke teman-teman, keluarga, semuanya yang dikenal supaya ilmunya ini bermanfaat dan gak berhenti di kalian aja. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam Sobat Keuangan. Dadah.